dalam memberikan dakwah ilmu agama Islam. Amin Allahumma amin. Atas segala kekurangan kami jamaah Masjid As-Samadiyah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu majelis salat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia, kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kalau sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Patut kita bersyukur kalau di 10 hari dari bulan Zulhijjah ini kita masih mampu menyisihkan sebagian waktu untuk ibadah kepada Allah. Karena sering kita mendengar dan dalilnya sangat jelas bahwa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang paling afdol dibanding hari-hari yang lain. Kalau kita banding dengan 10 hari awal bulan Ramadan, ternyata 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lebih afdol. Sehingga apabila kita melakukan ibadah di dalamnya, Allah akan melipat gandakan sampai berapa kali lipat. Sebab itu jangan pernah kita abaikan, jangan kita sia-siakan bahwasanya momentum 10 hari awal bulan Zulhijjah mudah-mudahan dapat menutup kekurangan kita sebelumnya. Tidak boleh kita pungkiri dan tidak bisa kita sangkal bahwasanya umur yang kita punya kadang banyak terbuang sia-sia. Kalau kita boleh berhitung berapa sudah umur yang kita pakai untuk tidur, berapa sudah umur yang kita pakai untuk istirahat, berapa sudah umur yang kita pakai untuk bekerja, dan berapa saja umur yang kita pakai untuk ibadah. Saya yakin ambil perbandingan antara waktu yang kita pakai untuk istirahat, waktu yang kita pakai untuk tidur, dibanding dengan waktu yang kita pakai untuk ibadah,
paling banter paling banyak mencapai 20%. Paling banyak Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kalau seandainya kita punya umur 60, dalam setiap hari kita tidur selama 8 jam, kalau kita kalikan 60 kali 360 hari kali 8 jam, mencapai 20 tahun. Sepertiga waktu hidup kita sudah digunakan untuk tidur. Kemudian kalau kita hitung waktu kita bekerja, dalam sehari semalam kadang bisa mencapai 10 jam. Kita anggap juga 8 jam, berarti sudah terpakai untuk kerja 20 tahun, maka sudah 40. Dipotong waktu kita sebelum balik, rata-rata umat muslim laki-laki 15 tahun, perempuan 10 tahun. Nah kalau 40 ditambah 15 sama dengan 55. Nang tapakai untuk ibadah, nah berapa persen dari 60 tahun? Kalau kita menghitung, kalau seandainya Allah interogasi, kalau seandainya Allah minta pertanggungjawaban oleh Allah, yakin Bapak Ibu pasti kita merasa kurang. Nah hari-hari seperti inilah, diantaranya 10 hari awal bulan Zulhijjah, setiap hari kita beribadah Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau kita mampu berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9, maka Allah kasih ganjaran pahala sama seperti beribadah selama 2 tahun. Tapi hari pertama sampai hari Arafah, hari ke-9. Kalau kita tidak sanggup berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9, yuk kita ambil semampunya. Hari ini sudah hari ketiga, tinggal 7 hari ya. Kalau kita hari ini puasa, besok puasa sampai hari ke-9, puncaknya hari Arafah. Barang siapa yang sanggup berpuasa dari hari ketiga sampai hari ke-9, maka Allah kasih ganjaran pahala mungkin mencapai ibadah 1 tahun. Malaran terpotong sudah bertambah umur kita ya. Jadi berbicara tentang perkara ibadah, saya yakin kita semua pasti kurang ibadah. Untuk menutupi, kita harus mampu bersiasat, mampu menyiasati hari-hari yang dilipat gandakan oleh Allah pahala, jangan disiakan. Nah oleh sebab itu, di kesempatan yang singkat ini patut kita bersyukur kalau di hari yang ketiga di bulan Zulhijjah kita masih mampu meletakkan diri kita di tempat ibadah. Ucapkan kalimat Alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat jadi syafaat, jadi penolong. Mudah-mudahan sholawat jadi peredam murka Allah. Mudah-mudahan sholawat yang selalu kita amalkan akan menjadi sesuatu yang dapat melemahkan tipu daya syaitan. Kalau Allah sudah tidak murka, kalau Allah sudah senang, kalau Rasulullah kasih bantuan dan pertolongan, kemudian setan tidak mengganggu kita, maka yakin ibadah kita akan lancar. Kita melakukan ibadah akan mudah
Sebaliknya, kalau Allah murka, kalau setan selalu menggoda, akibat yang terjadi ibadah kita pasti akan tidak mau terlaksana. Ibadah kita pasti mandek sampai di situ. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi supaya kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, subuh ini sudah masuk pada pembicaraan hukum adi. Apa yang dimaksud dengan hukum adi adalah hukum adat. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta soh bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lainnya. Yang dimaksud dengan hukum adi atau yang kita kenal bukan hukum adat. Hukum adat ini adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalau di dalam kitab disebutkan menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang dengan suatu barang. Nah, kalau boleh kita jabarkan secara rinci, menetapkan satu hukum adat apa sesuatu dilakukan berulang-ulang. Contoh, di negara kita, wabil khusus di daerah kita Kalimantan Timur, lebih khusus lagi Samarinda, kalau datang Idul Adha dilakukan sholat id itu pasti pagi, ya. Termasuk Banjarmasin dan sekitar, Idul Fitri dengan Idul Adha beda. Kenapa beda? Karena Idul Adha ini nantinya waktu digunakan untuk menyembelih binatang kurban. Tapi kalau Idul Fitri kasih waktu panjang supaya orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah masih ada waktu, sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak lambat dibanding Idul Adha, ya. Ketika datang hari raya kurban atau Idul Adha, umat muslim melakukan ibadah kurban. Dalam pelaksanaan ibadah kurban, mohon maaf, Banjarmasin khusus Martapura dengan Hulu Sungai dengan Samarinda ada perbedaan. Di mana bedanya? Dulu kalau orang mau memotong binatang kurban, sebelum dipotong 7 orang yang melaksanakan ibadah kurban ini rata-rata bawa sesuatu. Apa itu? Ada yang membawa cermin, ada yang membawa bedak. Nah, dipupurinya dulu si sapi tadi, nah dipupuri, ditutung kali, disisirnya, dicermininya. Ini adat, Pak, ya. Bolehkah itu dilakukan? Kalau tidak bertentangan dengan hukum syara', silakan, ya. Namanya saja hukum adat yang tercipta di suatu daerah karena dilakukan dengan cara berulang-ulang.
Kalau dilakukan terus, ini akan jadi hukum, namanya hukum adat. Yang perlu kita garis bawahi adalah apabila hukum adat bertentangan dengan hukum syara', tolong jangan dilakukan. Maksudnya bertentangan dengan hukum syara', ada Al-Quran yang melarang, ada hadis yang melarang. Contoh, saya ulang lagi dari penjelasan dulu ya. Kalau di Kalimantan Timur, wabil khusus daerah Tenggarong ya, Kutai Kartanegara, setiap tahun itu melakukan satu kegiatan yang namanya Erau ya. Kalau di Kalimantan Selatan, di daerah pegatan pantai, namanya Mapan Retasi. Bahasa kitanya pesta pantai. Kalau di daerah Jawa Barat, yang saya pernah ikut melihat dengan mata kepala sendiri, pesta pantai itu disebut mereka dengan nadran. Ada lagi yang lain, sama mereka melakukan pesta pantai, pesta di pantai dalam rangka mensyukuri karena hasil laut bagus ya. Lalu mereka melakukan satu perbuatan-perbuatan, diantaranya potong kerbau, kepalanya buang ke laut. Mereka siapkan sesajen, saji-sajian, ada berupa nasi, ada berupa roti, ada berupa nasi, ada berupa ketan dan sebagainya, itu dibuang ke laut ya. Nah, yang saya maksud jangan sampai bertentangan dengan hukum syara'. Apabila ada Al-Quran yang melarang, jangan dilakukan. Di antaranya Al-Quran mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, bahwasanya mubadzir, membuang-buang itu adalah perbuatan atau temannya setan. Orang yang suka membuang-buang, ini kata Allah adalah temannya setan, berarti bertentangan dengan hukum syara'. Kalau tidak ada manfaat, kenapa tuh kepala kerbau kok harus dibuang? Kalau memang tidak ada manfaatnya, kenapa makanan sesajen harus dibuang? Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa beras kuning harus dibuang? Meskipun yang diucapkan kalimat sholawat, pengantin datang dihamburi beras kuning, bukannya dihamburi, dilempar dengan beras kuning. Setelah dibuang, dihambur tuh beras kuning, kira-kira beras kuning tuh diambil kada? Kada diambil. Apa namanya? Membuang ya. Orang yang membuang sesuatu yang seharusnya kalau seandainya dimasak bisa dimakan, kenapa dibuang? Adat guru, kebiasaan orang di sini bila pengantin datang pasti dihamburi beras kuning. Nang bertentangan dengan hukum syara'nya, mahambur, membuang beras, itu bertentangan. Makanya ujar abah guru, abah sekumpul, ujar sidin ampihan, jangan lagi buang beras kuning. Imbahnya datang pengantin bacakan sholawat, kadu sebahambur, kadu sebebuang. Ini banyak nang mendengar kan lah. Garis bawahi pian buka kitabnya. Dilarang membuang-buang, temannya setan ya. Ada lagi di Banjar ketika orang pengantin mandi ya,
pada saat kita memandai pengantin itu dimandikan di depan orang banyak, bahkan dibikin panggung. Nah, betapih di sini nah pengantinnya. Berarti auratnya dibuka, dilihat orang banyak. Ya. Ada lagi enggak? Pada saat pengantin selesai mandi, mau masuk ke rumah, disuruh dulu menginjak telur. Hintalu diinjak, dipecahkan, dibuang kalau tuh. Nah, bagaimana menurut hukum Islam? Adat yang bertentangan dengan hukum syara' jangan dilakukan. Termasuk tuh nang bepagar manisan tanah. Nah, manisan nah didiriakan, pohon tebu nah didiriakan, pasang tali dikelilingi, mandi di dalam, pengantinnya nih mandi di dalam, digantungi wadai cucur, wadai apam, wadai macam-macam digantungi, imbahnya tuntung berabut, wadai tadi guguran terjajak, siapa nak hakon makan wadai yang terjajak? Kada mungkin. Termasuk yang paling sederhana, mohon maaf, ketika peringatan Isra wal Mi'raj, ketika peringatan Maulidur Rasul, di masjid kadang dihadirkan telur becucuk lah, pohon pisang berbuah telur, rata-rata orang Bugis biasanya ya. Adat ini dipakai, bolehkah? Bagus, tapi jangan sampai anak-anak rebutan lalu telurnya terinjak ya, jangan sampai. Diatur sedemikian rupa, jangan sampai ada indikasi membuang-buang. Kalau yang digantung hanya sekedar kembang, tidak apa-apa. Kembang juga nilai keteinjak pun diambil masih bisa. Tapi kalau yang digantung makanan, bahaya. Baik duit yang digantung ratusan ribu tuh nah, gantung berabut tuh nyatanya. Ada nang berbincul-bincul dahinya bian merabutakan duit lah. Atau pada saat pengantin datang hambur suatu benda yang masih bisa dimanfaatkan. Satu contoh, beras kuning ganti dengan uang receh, boleh itu ya, pasti diambil orang. Kalau perlu nang cap Soekarno tuh nah, nang habang tuh hambur aja lah, kada mungkin terbuang lah. Kita yang mensikapi. Jadi yang namanya hukum sekali lagi ada 3 macam. Pertama hukum akal, yang kedua hukum syara', dan yang ketiga hukum adat. Nah, bicara tentang hukum adat adalah menetapkan sesuatu bagi sesuatu atau meniadakan sesuatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang. Dan sah bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu pada yang lainnya. Maksudnya sah bersalahan itu antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau ternyata pelaksanaannya berbeda tidak masalah ya, tidak masalah, tergantung kebiasaan mereka. Di antaranya Samarinda dengan Bontang berbeda, Samarinda dengan Tenggarong berbeda, tidak masalah ya, tidak masalah, karena sah saja bersalahan dengan tiada memberi bekas antara salah satu dengan yang lainnya. Artinya tidak berpengaruh. Kalaupun di Tenggarong orang melaksanakan seperti itu, di Samarinda pelaksanaannya beda lagi, tidak masalah ya. Maksudnya tidak memberi bekas dan tidak berpengaruh terhadap yang lain. Maka terbagilah hukum adat itu 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang
dengan keadaan suatu barang lantaran seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan, ya. Bicara hukum adat, kebiasaannya kalau orang makan itu pasti kenyang. Kalau tidak makan pasti lapar. Ini adat, Pak. Pertambatan sesuatu keadaan dengan keadaan lain, ya. Orang bisa kenyang disebabkan makan. Ini namanya adat. Hukumnya mubah. Dia mau makan mau tidak terserah. Kalau dia belum lapar, ngapain dia makan? Meskipun dia sudah kenyang, kalau dia masih mau makan, silahkan. Adat saja dan tidak dilarang. Nah, hanya kita yang menilai. Bagi orang-orang tertentu, ada yang mampu tidak makan sampai beberapa hari. Ini menyalahi adat, Pak. Ini menyalahi adat. Dia tidak makan sampai berhari-hari. Ada yang sampai 3 hari dia tidak makan. Sementara yang lain, jangankan 3 hari, 3 jam aja kada makan ribut sudah, ya. Ini adat, Pak. Kemudian pelaksanaannya ketika mereka makan, adatnya juga beda-beda. Di sini kalau makannya pakai sendok, di lain pakai supit, di lain lagi asli pakai original, pakai tangan. Kada mau ini makai yang lain lah. Kalau ulun boleh contohkan, guru kita almarhum Abah Sukumpul tuh hampir kada mau sidin pakai sendok, Pak. Kecuali mengambil sesuatu, kalau pakai tangan tidak sopan. Kalau sudah berada di piring beliau, saya sering perhatikan kalau beliau makan, belum pernah saya melihat beliau makan pakai sendok. Selama yang saya ikut sama-sama makan dengan beliau, selalu pakai tangan, padahal kau aja pakai sendok. Nah, kalau nang bekuah beda cerita. Kada mungkin lawan tangan kau sop kau lawan tangan. Nah, selama tidak pakai kuah, pakai air, beliau paling senang pakai tangan. Ini adat, Pak. Alasannya apa? Wallahu a'lam, ya. Nah, jadi berbicara hukum adat terbagi kepada 4. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan barang yang lainnya. Contohnya keadaan kenyang dengan sebab makan. Lalu yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya, seperti ketiadaan kenyang kalau tidak makan. Ini adat, Pak, ya. Kalau makan pasti kenyang, kalau tidak makan pasti lapar. Kalau minum hilang hausnya, kalau tidak minum pasti haus, ya. Itu kebiasaan, adat namanya. Nah, yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seperti pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain jua adanya. Orang kedinginan karena kada berbaju lah. Ini artinya kebiasaan kita kalau ndak pakai baju, cuacanya dingin, kita pasti kedinginan. Wajar itu. Tapi ada cuaca dingin justru dia keluar keringat. Ada, menyalahi adat berarti. Kenapa? Ada bisik kajian lah. Biasanya orang bakajian sugih itu, Pak, baju selambar jadi awak panas, ya. Apalagi kalau mereka yang punya kajian kebal lah, orang mengaji ilmu taguh itu biasanya beuntalan. Bila sudah kebanyakan untalan,
nya kada kau baju panas Pak. Ini menyalahi adat. Cuman adat kebiasaan, kalau kita ini tidak pakai kain pasti kedinginan, ya. Tapi tidak memberi bekas kepada yang lain. Kebanyakan orang kalau tidak pakai pakaian itu pasti merasa kedinginan, atau tidak punya pakaian dia merasa gerah, merasa resah. Di antaranya nyamuk banyak, diurung nyamuk, diikuti nyamuk lah. Tapi ada juga orang nang kada sing bajuan tapi kada mau disangat nyamuk, diikut nyamuk. Kenapa? Darahnya pahit sudah. Nah, ada orang yang begitu, jadi menyalahi adat. Nah, yang terakhir, yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain. Umpamanya ketiadaan hangus dengan keadaan air menyiram jua adanya. Ketika sesuatu terbakar lalu disiram dengan air, hilang apinya, ya. Maksudnya pertambatan ketiadaan sesuatu barang dengan adanya satu barang yang lain. Asalnya ada api, begitu disiram air padam apinya. Artinya api padam dengan sebab adanya air, ya. Atau seumpamanya tangan orang bisa luka dengan sebab pisau, ya, dengan sebab pisau. Tangan orang bisa luka, bisa mengeluarkan darah karena dihiris. Nah, sebaliknya dari itu, ketiadaan suatu barang dengan keadaan barang yang lain. Barang ini asalnya ada, lalu diambil yang lain, airnya hilang. Ya, contoh tadi api disiram air bisa padam, hilang jadinya, ya. Banyak lagi contoh yang lain. Namun yang namanya adat, ada yang menyalahi adat. Menyalahi adat ini kalau terjadi kepada seorang nabi yang belum diangkat menjadi rasul, namanya irhas, ya. Irhas ini adalah sesuatu yang menyalahi adat terjadi kepada seorang nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Contohnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau keluar rumah, kalau beliau berjalan, itu tidak pernah kepanasan, ya. Tidak pernah kepanasan. Kenapa? Awan selalu mengikuti beliau. Ini sesuatu yang menyalahi adat. Bagaimanapun teriknya matahari, bagaimanapun panasnya cuaca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, masih kecil pun sampai dia remaja, beliau sampai dewasa, setiap berjalan pasti diikuti oleh awan. Jadi beliau pernah kepanasan. Kalau beliau berjalan di tempat yang bebatuan tajam, saya pernah baca hadisnya, ternyata batu itu akan melebur dirinya, ya. Rasulullah kalau berjalan di tempat yang batunya tajam, meskipun beliau tidak pakai alas kaki, kaki beliau tidak pernah mengalami kesakitan. Kenapa? Karena batu itu melebur, Pak, jadi debu dia. Setiap diinjak Rasulullah jadi debu, begitu dah lepas kaki Rasulullah kembali lagi seperti semula. Begitu lagi diinjak menjadi debu. Jadi selalu lembut yang diinjak oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menguap. Sebagai mengantuk bagaimanapun Rasulullah
tidak pernah menguap. Ya. Rasulullah kalau mengeluarkan buang air kecil, bukannya air yang air seninya yang kembali ke beliau, justru tanah yang terbuka. Ya. Jadi air seninya Rasulullah, kotoran yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu semua ditelan oleh bumi. Jadi tidak ada bekas, tidak ada. Amun kita bang, tuyuk di sini, tuyuk di situ, abut orang. Lah, kenapa? Baunya masih ada. Kalau Rasulullah tidak ada, Pak. Ya, itu namanya irhas. Ada lagi sesuatu yang menyalahi adat terjadi kepada seorang nabi setelah diangkat menjadi rasul, namanya mukjizat. Ya, mukjizat, Pak. Mukjizat yang dimiliki oleh seorang rasul adalah tanda atau bukti bahwa mereka adalah Rasulullah. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, begitu pula yang dimiliki oleh para rasul. Yang terkenal mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya. Ya. Nabi Musa punya tongkat bisa membelah batu. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan berubah jadi ular. Nabi Musa punya tongkat, dibelahkan ke laut jadi jalan. Ya. Dipukulkan ke laut jadi jalan. Mun kita pang bisi tongkat, pukulakan ke batis kawan, tempelengnya baik, kesakitan lah. Itu namanya mukjizat. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah beliau dilempar ke api tapi tidak kepanasan, justru kedinginan. Apa ini namanya? Mukjizat. Terjadi menyalahi adat, tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Biasanya manusia kalau kena api gosong, manusia kalau kena api hangus. Ya, Nabiullah Ibrahim dilempar ke api yang sedang membara, justru beliau kedinginan sampai habis apinya. Dikira Nabiullah Ibrahim sudah habis hangus terbakar, ternyata begitu apinya padam, Nabiullah Ibrahim duduk menggigil kedinginan. Siapa yang melemparkan? Orang tua beliau sendiri, sebab yang lain tidak bisa. Yang lain tidak ada yang sanggup melempar Nabiullah Ibrahim, setelah orang tua beliau sendiri baru bisa. Ya. Kenapa jadi sampai orang tuanya yang melempar? Dipengaruhi oleh penguasa, karena raja yang menyuruh. Nah, lalu si orang tua Nabiullah Ibrahim sudah terpengaruh dengan raja, ikut dengan raja, akhirnya anak beliau sendiri yang dilempar ke api. Nah, zaman sekarang hati-hati, hati-hati ya. Kalau ada sudah nanti penguasa yang seenaknya, mentang-mentang dia berkuasa semaunya, naudzubillah kalau sampai kita disusahkannya. Nah, bicara hukum adat, sekali lagi banyak yang menyalahi adat. Terjadi kepada orang wali, orang yang sudah statusnya menjadi wali Allah, banyak yang menyalahi adat. Ya. Contoh, Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari punya karamat yang luar biasa. Almarhum Abah Sukumpul punya karamat yang luar biasa. Syekh Saman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama dengan Wali Songo yang ada di Jawa, semua mereka punya karamat. Kenapa mereka punya karamat? Karena mereka waliullah. Apa yang dimaksud dengan karamat? Sesuatu yang menyalahi adat. Nah, yang menyalahi adat karamat, Pak. Nah, banyak contoh. Pada saat Datuk Kalampayan pulang dari Mekah,
beliau ke Indonesia pada saat sholat Jumat, ya, sholat Jumat seperti yang saya ceritakan kemarin. Beliau dapat mengetahui di mana posisi Ka'bah, padahal posisi di Jakarta. Beliau bisa melihat tembus ke Mekah hanya lewat baju jubah beliau, ya. Baju jubah beliau bisa menembus batas, ya. Banyak karamat, Pak, yang menyalahi adat ditolak oleh akal jadi kepada orang wali. Kalau tidak sampai pada derajat wali, ada yang menyalahi adat namanya maunah. Maunah bukan karamat, Pak. Orang-orang alim, mohon maaf, jarang mereka kesusahan, Pak, karena mereka punya maunah. Kalau orang wali karamat, orang alim maunah namanya. Maunah mereka ini aneh juga, menyalahi adat. Contoh yang saya pernah saksikan dengan mata kepala di bawah nih, Pak, ya. Waktu itu kami mau pulang ke hulu sungai dengan paman guru saya, Guru Haji Muhammad Jarkasi Nasri. Kehabisan duit, Pak, kehabisan duit, lalu singgah di masjid sembahyang johor. Ini duit sudah habis, kita habis nakai duit sudah, nah. Lalu sembahyang, Mbak Tuntung sembahyang, padahal sejadah tuh baru ditaruh, Pak. Ambil sejadah di andak siden, sembahyang ulun di belakang. Mbak Tuntung sembahyang, najar sidin membuka, diambil sidin, Pak, ada duit. Tapi cukup hanya sebatas untuk pulang. Ini namanya maunah, ya. Kalau abah sekumpul tidak di musimnya pun beliau bisa datangkan buah yang tidak di musimnya. Nah, jersidin ke belakang lah, ada buah rambutan, Pak. Ini karamat, ya. Ini karamat, bukan sulap, bukan sihir, bukan. Ini karamat. Nah, yang membuat kita terkecoh, mohon maaf, di akhir zaman banyak sesuatu yang menyalahi adat, yang ditolak oleh akal, ya. Ada bara api, mereka mampu berjalan di bara api, tidak merasa kepanasan. Bahkan ada senjata tajam, dia gorokkan ke leher, tidak luka. Ada benda padat keras, dipukulkan ke badannya, bukannya badan yang memar, justru benda kerasnya yang bengkok. Siapa orangnya? Limbat, ya kah? Itu menyalahi adat, Pak. Dia mampu tidur di atas benda tajam, dia mampu berjalan di atas mata pisau yang sangat tajam. Bahkan dengan giginya dia mampu menarik mobil, ya. Masukkan ke dalam air sekian waktu, dia mampu, tidak mati. Ini menyalahi adat. Mohon maaf, saya tidak berani menjelekkan siapapun, saya tidak berani memponis siapapun, hanya memberikan contoh, ya. Apabila sesuatu yang menyalahi adat, sesuatu terjadi ditolak oleh akal, sesuatu terjadi tidak diterima oleh nalar, tolong dilihat dulu apakah itu karamat atau kamaunah atau istidrat. Hati-hati ini, yang paling kita harus hati-hati, istidrat, Pak. Ini lanjuran.
Banyak orang yang terkecoh dengan istidrat. Di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku sebagai waliullah, padahal bukan. Kalau terjadi sesuatu yang menyalahi adat kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka meninggalkan kewajiban kepada Allah, garis bawahi, itu bukan karamat dan bukan ma'unah, melainkan istidrat. Hati-hati Pak. Di akhir zaman kena banyak nang bebolang, pakai gamis, pakai baju jubah, dia mampu nanti berjalan di atas air, ya, mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Namun sangat disayangkan dia suka maksiat, dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tolong jangan diikuti, ya, jangan diikuti Pak. Itu jelas kalau ndak sihir, bantuan setan. Kalau karamat dan maunah, ini bantuan dari Allah. Tapi kalau yang namanya istidrat, ini kalau ndak bantuan jin, bantuan setan, ya. Senap pistol pakai tembakannya pistol ditembakakannya ke sini pelurunya jatuh, sininya ndak apa-apa. Jangankan pistol, tapi tahu ndak sinso? Tahukah sinso? Tahukah? Hantam makannya ke batis, baik. Paculan gigi sinso. Akhirnya terkenal gelarnya bebuat sinso. Di Banjar ada ngarannya Asan Sinso. Dasar tahan, di sinso tahan. Apalagi kalau sekadar parang aja ada mempan. Kalau ternyata orang yang memiliki sesuatu yang menyalahi adat tetapi dia suka maksiat, hati-hati, itu namanya istidrat, lanjuran Allah yang menyebabkan semakin hari dia semakin jauh dari Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, berbicara tentang hukum adat yang harus kita pahami adalah apabila bertentangan dengan hukum syara', tolong jangan dilakukan. Contoh terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ada satu perbuatan adat yang sering dilakukan oleh orang ternyata bertentangan dengan hukum syara'. Di antaranya kalau kita melaksanakan acara walimah, ya, bepangantenan Pak, lalu kita adakan acara resepsi, terserah mau letaknya di gedung atau di apartemen atau di rumah atau di tanah lapang, tolong jangan ciptakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara'. Mana orang makan disuruh berdiri, hati-hati loh ini, ya. Meskipun masalahnya kecil, namun dia menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyuruh makan berdiri, apalagi sambil ngomong, ya. Bagaimana dia bisa makan duduk kalau tempat duduknya tidak ada, ya? Jelas Pak, ya. Undangan 2000, kursinya 50, di mana orang duduk? Amun ulun pribadi ada undangan, sampai di undangan di mana kah? Kada ada tempat duduk, ulun kada makan, bujuran Pak. Masa kita makan berdiri-diri, begamis makan berdiri, ya Allah lah, malu dong dengan sunnah Rasul, apalagi sambil ngomong. Ada lagi yang menjadi adat, ambil sate lah, ambil sate 2-3 cucuk, ini masih ada, andak sudah ambil pulang nang lain.
ambilnya pulang nih, ayam pulang diambil, nah ini prasmanan, ambil pulang sesuapan, dua suapan, tiga suapan, ampe masih berparu-paru sisanya andak pulang, ambil pulang nang lain. Ini gawian setan bae gawiannya, hampir tahu lah, terserah andak sarik kasih tuh mun bujur ya Pak. Nang benar dicontohkan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh warasatul anbiya, dikerjakan oleh para ulama. Kalau makan habis harus habis lah. Kalau perlu kayak dijilat kucing. Perhatikan pian, kalau pian pernah makan lawan almarhum abah sekumpul asli kayak dijilat kucing, piring sih. Nah, karena jasidin berkahnya yang terakhir itu, ini kada separuh masih di piring andak sudah. Siapa yang hakun makan sisa kita? Ndak ada Pak ya, ambil nah makan sedikit andak. Siapa yang mau makan bekas dia, sisa dia? Ndak ada, akhirnya terbuang. Membuang inilah yang namanya mubazir. Jelas Bapak Ibu ya. Baik, mungkin satu orang supaya jangan penasaran. Ada yang mau tanya, dengan segala hormat ulun persilakan. Satu orang saja, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita tutup, adakah? Tidak ada. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan penyampaian singkat jadi manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah bil qabul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya pribadi mohon ampun maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu di belakang ada sarapan. Yang kebetulan tidak puasa kami persilahkan. Untuk yang berpuasa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.